Baiklah, pertemuan berikutnya tentang perkakas kebahasaan untuk menulis naskah publikasi. Saya ambil dari narasumbernya dari Ibu Suminar Setiati Ahmadi. Nah, jadi prinsip bahasa ilmiah adalah bahwa sama dengan ragam bahasa tulis maupun ragam ilmiah. Prinsipnya kosakata harus dipilih secara cermat, pembentukan kata imbuhan tidak boros, kalimat sutur lengkap, subjek, predikat, objek, keterangan, ada paragraf padu kohesif dan koheren, hubungan antara gagasan jelas, runtut, dan sistematis, format esai atau paparan, bukan numerik, balletizing, menggunakan titik pandang orang ketiga, dan ragam pasif. Ciri laras dari ilmiah selalu menggunakan ragam bahasa formal, bahasa harus tepat dan tunggal makna, tidak remang nalar atau mendua makna atau ambigu. Setiap istilah, sifat, dan pengertian yang digunakan harus didefinisikan secara tepat agar tidak menimbulkan kerancuan atau keraguan. Kalimat harus singkat, jelas, lengkap, efektif. Paragraf sedikitnya terdiri dari atas 3 kalimat, pembuka, isi, dan penutup. Laras ilmiah memiliki sistematika baku. Contoh kesalahan umum adalah contohnya sampai saat ini masih terus dilakukan penelitian untuk mencari metode kontrasepsi pria yang efektif, aman, dan reversibel. Nah, sebaiknya adalah sampai saat ini masih terus dicari metode kontrasepsi yang efektif, aman, dan reversibel bagi pria. Nah, di beberapa contoh yang lainnya, nah keterbacaan kalimat, kalau panjang kalimat 8 kata atau kurang, ini sangat mudah dipahami. Dan bayangkan kalau 29 kata atau lebih, itu sangat sulit dipahami. Nah, bagaimana kita menggunakan untuk bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah? Pertama, ejaan yang bisa menggunakan yang disebutkan edisi 5 atau Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 juga KBBI, ada Thesaurus Bahasa Indonesia 2020, dan mungkin ada yang terbaru juga, Glosarium Istilah Terbitan Pusat Bahasa, Pedoman Umum Pembentukan Istilah Indonesia, Pedoman Tata Istilah dan Tata Nama Kimia, Aplikasi Penyedengan Bahasa Indonesia. Nah, contoh di EYD edisi 5 adalah bab 1 isinya tentang penggunaan huruf besar, huruf miring, huruf tebal. Bab 2 penulisan kata, kata dasar, kata turunan, dan yang lainnya. Bab 3 juga penggunaan tanda baca. Bab 4 penulisan unsur serapan. Contoh penggunaan tanda baca huruf kapital misalnya, apakah jeruk, B-nya Bali, B-nya kecil, atau batik Cirebon, B-nya batik yang tentunya yang kota ini kata harus besar dan sebagai tanda hubung, misalnya sayur mayur, abad ke-7 gitu ya, kata depan, kemudian singkatan halaman, atau tanda koma, tanda titik dua, dan tanda pisah. Ini contoh kalau untuk mengecek bisa di KBBI. Apakah contohnya di antara, dan ternyata dicek tidak ditemukan kata di antara atau di mana. Nah, kosakata bentuk baku dan tidak baku, apakah hakikat atau hakikat gitu, jadwal atau jadwal. Nah, bisa dicek juga di KBBI juga. Kalimat efektif misalnya pengambilan sampel vegetasi di 4 tempat di Gunung Salak. Nah, sampel vegetasi diambil di, nah, seperti itu. Kalimat efektif dalam konferensi nasional tidak memutuskan tempat penyelenggaraan konferensi berikutnya. Mentara arkeologi itu dinyatakan bahwa perampesan air laut telah sampai ke wilayah. Nah, ini contohnya saja. Nah, ini paragraf contoh yang baik adalah dalam diri Diponegoro terdapat sesuatu yang pantas kita kaumi dan sebagainya. Jadi ada penutup, ada isi, dan ada pembuka, penutup, dan eh, pembuka, isi, dan penutup di dalam suatu paragraf. Nah, kalau ingin mencari padanan istilah asing juga bisa masuk ke bahasasastra.kemdikbud.go.id seperti ini. Padanan asing juga bisa SPAI, kemdikbud.go.id. Prosedur pembentukan istilah, misalnya kata dan bahasa yang lazim dipakai, yang sudah tidak lazim dipakai, serumpun yang lazim dipakai, atau serumpun yang sudah tidak lazim dipakai. Jadi harus ungkapan yang tepat, singkat, tidak berkonotasi buruk, sedap didengar. Kata dalam bahasa serumpun yang sudah tidak lazim dipakai, istilah dalam bahasa Inggris melalui penerjemahan, penyerapan dengan atau tanpa penyusunan ejaan, maupun juga penerjemahan dan penyerapan sekaligus. Nah, kita bisa masuk ke ISPEBI, aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia, sehingga di sini bisa dilihat bahwa apa yang harus
perbaiki. Contohnya aslinya kwitansi, perbaikannya kwitansi dan sebagainya. Juga ada buku Thesaurus Bahasa Indonesia maupun Thesaurus Alfabet Bahasa Indonesia. Nah, jangan lupa juga kalau berkaitan dengan angka, lambang, dan istilah, tanda desimal itu dipakai koma bukan titik. Kelihatan ribuan lebih baik seperti ini, misalnya 3764 tidak memakai titik. Kemudian penulisan teks, spasi, juga lambang, dan sebagainya. Hindari penjiplakan. Jadi untuk menghindari penjiplakan, jangan lupa tuliskan sumbernya bila kita menggunakan gagasan, pendapat atau orang lain, fakta, statistik, gambar, foto, lukisan, maupun informasi yang bukan merupakan pengetahuan umum, kutipan dari tuturan atau tulisan orang lain, maupun paraprasa, tuturan atau tulisan dari orang lain. Nah, strategi paraprasa adalah tempatkan dalam kutipan setiap hal yang diambil langsung dari teks aslinya, terutama jika Anda memang mengutip. Kemukakan dengan kata sendiri paraprasa, tetapi pastikan bahwa Anda tidak sekedar menata ulang atau membuka beberapa kata baru. Bacalah secara tepatnya apa yang hendak diparaprasakan, sarikan kontennya, kemudian tulislah gagasan itu dengan kata-kata sendiri, bandingkan paraprasa Anda dengan teks aslinya untuk memastikan bahwa Anda tidak menggunakan paraprasa atau kata yang sama, bahwa informasi sudah akurat. Keuntungan menerapkan kecerdasan buatan dalam penulisan artikel tentunya kecepatan, konsistensi, presisi, maupun reliability. Nah, jadi gunakanlah sinonim untuk non-keyword dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita menulisnya, karena kan masalahnya adalah sebagian besar dari kita bukan penutur asli bahasa Inggris, dia juga bilingual, tetapi perlu menulis artikel ilmiah dan bahasa tersebut. Nah, pertama perlu beberapa perkakas menulis, memanfaatkan kecerdasan buatan, mendeteksi kemiripan naskah guna menghindari tuduhan penjiplakan, tetapi jangan hanya mengandalkan hasil kerja mesin, lakukan latihan, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, reference and English level, it's possible to write a paper in completely accurate English, but still have a paper rejected for poor writing skill, which is what happened even to native English research. Nah, kemudian ini beberapa bukti praktis dari bahasa Inggris untuk English for Writing Research Paper. Juga ada dari Adrian Walworth adalah English for Academic Correspondence and Socializing. Temukan juga cara untuk mengimprove skill kita, ya tentunya dari basic English itu sendiri, ada subject, verb, direct object, maupun indirect object. Kemudian juga tenses, kalau salah memberi tesis membingungkan pembaca. Contohnya di abstrak, kita bisa gunakan present simple untuk establish knowledge, present perfect untuk past to present background information, past simple untuk my contribution. Nah, di introduction, kita gunakan simple past untuk finish action with time indication, dan present perfect, past to present action, finish action with no time indication. Juga the present simple untuk generally used to begin the introduction to describe the general background context. Nah, literature review kita bisa gunakan several tenses. Nah, beberapa literature review bisa present simple atau present perfect. Metodenya bisa past simple atau, untuk the passive form to describe what I did. Present simple untuk description of established scientific fact. Nah, result and discussion kita gunakan past simple untuk in the passive form, present simple untuk description of established scientific fact. Conclusion, many tenses and contraction are used, bisa the future, conditional, modal verb, dan yang lainnya, atau present perfect atau past simple. Nah, untuk penerjemahan, syarat menjadi penerjemah adalah menguasai materi yang diterjemahkan, menguasai bahasa sumber, menguasai bahasa sasaran, yang dialihkan ialah makna, bukan sekedar padanan kata. Hasil yang terjemahan yang maknawi wajar, bukan katawi. Tetap memerlukan perkakas kebahasaan, misalnya pakai KBBI atau Merriam-Webster Dictionary. Nah, untuk penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bukan penutur, ahli bahasa Inggris atau bilingual. Jadi tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan kalimat efektif dan transisi kalimat yang sesuai. Gunakan aplikasi misalnya Google Translate. Jika struktur bahasa Indonesia tidak benar, hasil terjemahan bisa kacau. Manfaatkan juga fitur review yang tersedia di Microsoft Word. Selanjutnya cek dengan perangkat grammar atau Ginger. Minta bantuan penutur asal atau yang bilingual, sebaiknya yang ilmunya sebidang. Cari bantuan profesional tetapi umumnya berbayar. Manfaatkan fitur di Microsoft Word. Bisa gunakan di
Dalam sini menu review, kemudian pilih English UK atau English US, set proofing. Setelah itu sebelum dapat berfungsi ada spelling and grammar untuk para frase dapat digunakan fitur thesaurus, sinonim atau antonim. Nah, itu perlu waspada juga kalau menggunakan Microsoft Word. Ini contoh ada beberapa hal yang kurang baik gitu ya, myristin gitu misalnya. Atau juga pakai Google Translate ada perlu perbaikan juga. Ini sambil atau Whisker misalnya. Atau juga pakai Grammarly yang gratis juga tetap harus ada waspada, atau pengisian Grammarly berbayar juga tetap harus dicek ulang. Atau para frase bank, kita gunakan ada frase praktis dan template-nya, pakai akademik frase bank. Contoh pembuatan template introducing work, misalnya establish the importance of the topic to the world or society. Misalnya, there is a growing body of literature that recognizes the importance of, misalnya seperti itu. Nah, bisa discussing finding, contoh pembuatan template discussing finding, verb indicating causality, bisa seperti ini, bisa beberapa writing conclusion juga bisa dimanfaatkan, comparing juga, atau pembuatan template conclusion dan implication juga ada di sana, tinggal dicek ulang. Demikianlah, terima kasih.